Ya kalau aku jadi jurinya ya aku pilih Valen. Tapi kan Tragedi etika saat piala emas menjadi beban moral sang juara. Kemenangan Tasya dari Tangerang Selatan di panggung Grand Final Dangdut Akademi 7 seharusnya menjadi awal dari sebuah perjalanan suci di industri musik. Namun realitanya justru berbanding terbalik. Belum genap sebulan menyandang gelar juara pertama, Tasya kini berada di tengah badai kritik yang menghantam pilar-pilar etikanya sebagai seorang bintang baru. Segala puja-puji yang sebelumnya menggema, kini berubah menjadi desas-desus miring yang mempertanyakan kematangan mentalnya dalam memikul beban sebagai wajah baru dangdut. Di tengah euforia konser perdananya, muncul sebuah tindakan yang dianggap sebagai sebuah kesalahan fatal dalam protokol kerendahan hati. Penggunaan piala DA7 sebagai atribut panggung yang dianggap berlebihan. Tindakan ini bukan sekedar selebrasi, melainkan dipandang sebagai bentuk arogansi visual yang seolah ingin mematikan ruang bagi rival-rivalnya, terutama para pendukung Valen Pamekasan yang masih merasa terluka. Publik kini melihat piala tersebut bukan lagi sebagai simbol prestasi yang menginspirasi, melainkan sebagai sebuah beban moral yang justru menjatuhkan martabat sang juara. Atmosfer industri dangdut yang biasanya hangat, kini mendadak dingin dan penuh ketegangan, menanti bagaimana Tasya akan merespons tudingan bahwa dirinya telah kehilangan adab di tengah gemerlapnya suara. Ini adalah tragedi etika, di mana emas yang digenggam di tangan tidak lagi mampu menutupi kekosongan sikap yang dirasakan oleh mata para pengamat seni senior. Sindiran Maud Soimah, piala itu beratnya ditanggung jawab, bukan di tangan. Mai Soimah, sang juri yang dikenal memiliki telinga paling tajam dan lisan paling jujur, akhirnya memecah keheningan dengan sebuah sindiran yang menusuk langsung ke jantung pertahanan Tasya. Tanpa basa-basi, Soimah melontarkan kalimat yang segera menjadi viral. Piala itu beratnya ditanggung jawab, bukan buat dipamer-pamerin tiap menit. Sindiran ini bukan sekedar luapan emosi sesaat, melainkan sebuah teguran keras dari seorang guru yang melihat muridnya mulai kehilangan arah karena star syndrome. Soimah merasa bahwa tindakan Tasyur membawa piala ke setiap sudut panggung konser adalah sebuah gestur yang sangat haus akan validasi dan kurang menunjukkan kelas seorang diva sejati. Baginya, piala DA7 adalah mandat dari rakyat untuk menjaga marwah dangdut, bukan alat untuk menyombongkan diri atau menunjukkan superioritas atas juara 2 atau 3. Kritik Soimah ini seolah membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat mengenai perilaku Tasya di belakang layar yang kabarnya mulai sulit diatur. Netizen pun terbelah, ada yang menganggap Soimah terlalu keras, namun mayoritas setuju bahwa tamparan verbal ini sangat diperlukan agar Tasya tidak terbang terlalu tinggi hingga lupa di mana bumi berpijak. Sindiran ini menjadi pengingat bagi seluruh alumni akademi bahwa di atas teknik vokal yang melangit, ada etika yang harus tetap membumi agar cinta masyarakat tidak berubah menjadi kebencian yang abadi. Amukan Dewi Persik, etika panggung lebih mahal daripada suara emas. Tidak berhenti di Soimah, Dewi Persik atau DP pun ikut memberikan komentar yang tak kalah menohok dan penuh dengan nada kemarahan yang tertahan. DP, yang dikenal sangat menjunjung tinggi profesionalisme dan adab di atas panggung, merasa sangat kecewa dengan konsep penampilan Tasya yang terus-menerus menonjolkan atribut kompetisi. DP menekankan bahwa seorang juara sejati tidak perlu membawa piala fisik untuk diakui kualitasnya. Masyarakat akan melihat piala itu di dalam suara dan kepribadiannya. Kalau kamu sudah juara, buktikan dengan karya, bukan dengan pamer piala yang bikin orang lain sakit hati, tegas DP dengan sorot mata yang tajam. Menurut DP, apa yang dilakukan Tasya adalah sebuah pelanggaran etika panggung yang sangat dasar, karena terkesan ingin menginjak mental lawan-lawannya yang juga berjuang keras. Dewi Persik mengingatkan Tasya bahwa industri hiburan sangatlah kejam. Hari ini dipuja, besok bisa dihujat habis-habisan jika tidak mampu menjaga perilaku. Amukan DP ini didasari oleh kekhawatiran bahwa Tasya akan menjadi contoh buruk bagi generasi penyanyi dangdut masa depan, yang mungkin akan menganggap bahwa pamer adalah bagian dari prestasi. Bagi DP, etika adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan jutaan voting atau teknik cengkok yang rumit. Dan ia tidak akan segan untuk terus memberikan sindiran pedas jika Tasya tidak segera menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau perubahan sikap yang lebih rendah hati. Perbandingan kontras, sujud syukur Valen versus pamer piala Tasya. Isu etika ini semakin memanas ketika publik mulai membandingkan secara kontras
perilaku Tasya dengan Valen Pamekasan, sang juara 2. Perbandingan ini menjadi sangat berdarah di media sosial karena menampilkan dua kutub kepribadian yang sangat berbeda. Saat Valen pulang ke Madura, ia disambut jutaan orang, namun memilih untuk bersujud syukur, mencium kaki ibunya, dan mengadakan doa bersama tanpa menonjolkan atribut kemenangan fisik yang mencolok. Sementara itu, Tasya justru dianggap melakukan hal sebaliknya dengan terus-menerus memamerkan piala emasnya dalam setiap sesi pemotretan dan konser perdananya di Tangerang Selatan. Kontradiksi ini membuat publik, bahkan mereka yang netral sekalipun, mulai merasa lebih simpati kepada Valen yang dianggap memiliki adab pahlawan yang lebih tulus. Netizen menyebut bahwa Valen adalah juara di hati rakyat, sedangkan Tasya adalah juara di atas kertas yang sedang mabuk popularitas. Perbandingan ini sangat menyudutkan posisi Tasya, di mana setiap tindakannya kini selalu dibandingkan dengan standar moralitas yang ditunjukkan oleh Valen. Kritik publik mengalir deras, menyebut bahwa piala di tangan Tasya seolah kehilangan kilaunya ketika disandingkan dengan ketulusan yang ditunjukkan oleh rivalnya. Situasi ini menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar bagi Tasya. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihannya untuk menonjolkan simbol kemenangan daripada makna dari kemenangan itu sendiri di hadapan publik yang sangat sensitif terhadap isu kerendahan hati. Star Syndrome dini, bahaya tersembunyi di balik kemenangan instan. Para pengamat industri hiburan kini mulai mendiagnosa bahwa Tasya sedang terjangkit Star Syndrome dini, sebuah kondisi psikologis di mana seorang artis baru merasa dirinya sudah berada di puncak dunia dan tidak lagi membutuhkan masukan dari orang lain. Fenomena pamer piala di konser perdana dianggap sebagai salah satu gejala klinis dari sindrom ini. Popularitas instan yang didapatkan dari ajang DA7 ditambah dengan jutaan pengikut di media sosial, tampaknya telah menjadi bumerang bagi perkembangan mental Tasya. Kemenangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab berat, justru dipandang sebagai tiket untuk bertindak sesuka hati tanpa memikirkan perasaan pihak lain. Banyak senior di dunia dangdut menyayangkan jika talenta sebesar Tasya harus layu sebelum berkembang hanya karena gagal mengelola ego. Star Syndrome ini sangat berbahaya karena bisa memutus hubungan baik antara artis dengan para juri dan senior yang selama ini membimbingnya. Tasya seolah lupa bahwa panggung akademi dan panggung industri nyata adalah dua hal yang berbeda. Di industri nyata, masyarakat adalah juri yang paling kejam, yang tidak akan memberikan voting jika sang artis tidak memiliki integritas perilaku. Jika tidak segera diobati dengan sikap mawas diri, sindrom ini akan membuat karier Tasya meredup lebih cepat daripada yang diperkirakan. Meninggalkannya sendirian dengan sebuah piala emas di tangan, sementara panggung-panggung besar mulai tertutup untuknya, karena reputasi etikanya yang sudah terlanjur cacat di mata publik dan kolega. Tekanan Tangerang Selatan. Beban tuan rumah yang salah diterjemahkan. Sebagai putra daerah dari Tangerang Selatan, Tasya memang memikul ekspektasi yang sangat besar dari pendukung lokalnya. Ada dugaan bahwa aksi membawa piala ke konser perdana adalah tekanan dari pihak-pihak tertentu di sekitarnya yang ingin menunjukkan bahwa Tangsel bisa juara. Namun, tindakan ini dianggap sebagai sebuah penerjemahan yang salah terhadap kebanggaan daerah. Kebanggaan seharusnya ditunjukkan melalui kualitas penampilan yang memukau, bukan dengan pamer trofi yang justru memicu sentimen negatif nasional. Tasya seolah terjebak dalam ambisi lingkungannya yang ingin membungkam kritik dari daerah lain, terutama Madura yang sangat vokal mendukung Valen. Sayangnya, strategi balas dendam visual ini justru menjadi senjata makan tuan yang merusak citra Tasya di mata juri seperti Soimah dan Dewi Persik. Beban sebagai tuan rumah yang sukses meraih juara pertama seharusnya disyukuri dengan kegiatan sosial atau penampilan yang merangkul semua pihak, bukan dengan konsep panggung yang eksklusif dan provokatif. Publik menilai Tasya gagal menjadi jembatan perdamaian antar fans dan justru memperkeruh suasana dengan simbol-simbol kemenangan yang tidak perlu. Tangerang Selatan memang bangga, namun kebanggaan itu kini sedikit ternoda oleh perbincangan mengenai etika sang juara yang dianggap damatam secara emosional untuk mewakili daerahnya di kancah nasional dengan cara yang lebih elegan dan bermartabat. Respons dingin manajemen, lemahnya arahan terhadap karakter artis. Kontroversi etika Tasya juga menyoroti kelemahan manajemen yang menaunginya dalam membentuk karakter dan branding sang artis pasca kompetisi. Banyak pihak mempertanyakan mengapa manajemen membiarkan Tasya membawa piala ke atas panggung dalam durasi yang lama, yang secara estetika panggung pun terlihat sangat mengganggu. Tim kreatif dan manajer dianggap gagal, memberikan arahan bahwa seorang juara pertama haruslah tampil dengan aura yang mengayomi, bukan aura menantang. Lemahnya kontrol manajemen ini membuat Tasya bergerak liar, mengikuti instingnya yang masih sangat muda dan labil, sehingga ia terjebak dalam kontroversi yang sebenarnya sangat mudah untuk dihindari. Manajemen seolah hanya mengejar exposure singkat dari viralnya piala tersebut, tanpa memikirkan kerusakan citra jangka panjang yang dialami oleh Tasya.
Di mata publik, manajemen yang baik seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai public relations yang baik, termasuk bagaimana cara menghadapi juri senior seperti Soimah dan Dewi Persik dengan penuh rasa hormat. Respons dingin dan cenderung defensif dari pihak manajemen terhadap kritik juri justru semakin memperburuk keadaan, membuat Tasya terlihat seperti artis yang tidak memiliki mentor yang baik. Jika hal ini terus berlanjut, Tasya akan menjadi produk industri yang hanya bagus secara kemasan, namun rapuh secara karakter, menjadikannya sasaran empuk bagi hujatan netizen yang tidak akan pernah berhenti mencari celah kesalahan di setiap langkah kariernya. Boikot halus dari para senior, dampak buruk bagi karier masa depan. Dampak dari kontroversi etika ini mulai terasa dengan munculnya boikot halus dari beberapa penyanyi dangdut senior. Meskipun tidak diumumkan secara terbuka, banyak senior yang kabarnya mulai enggan berbagi panggung atau berkolaborasi dengan Tasya jika sikapnya tidak berubah. Sindiran Soimah dan Dewi Persik dianggap sebagai sinyal merah bagi para pelaku industri untuk berhati-hati dalam bekerja sama dengan sang juara DA7 tersebut. Di dunia dangdut, hubungan baik dengan senior adalah kunci utama untuk mendapatkan panggung-panggung terhormat dan bimbingan karier. Jika seorang juara baru sudah berani menentang etika yang dipegang teguh oleh juri-jurinya, maka jalan menuju status legenda akan tertutup rapat. Publik melihat adanya perubahan sikap dari para juri lain yang biasanya ramah, kini menjadi lebih formal dan dingin terhadap Tasya. Ini adalah bentuk hukuman sosial yang sangat berat dalam industri hiburan Indonesia. Tasya kini harus menanggung konsekuensi dari piala yang ia bawa. Piala itu mungkin mengkilap, tapi ia tidak bisa membeli rasa hormat dari rekan sejawat. Karir masa depan Tasya kini dipertaruhkan. Ia bisa saja tetap eksis di panggung-panggung kecil. Namun untuk masuk ke dalam jajaran elit penyanyi dangdut yang dihormati, ia harus melakukan rekonsiliasi moral yang besar. Tanpa dukungan dan restu dari para senior, kemenangan Tasya di DA7 hanya akan menjadi catatan kaki yang pahit dalam sejarah kompetisi dangdut di Indonesia. Perang fans, adu domba visual yang merugikan industri. Tindakan Tasya memamerkan piala secara tidak langsung telah menyulut api perang fans yang sangat destruktif antara pendukungnya dengan pendukung Valen Pamekasan. Aksi pamer piala tersebut dianggap oleh fans Valen sebagai sebuah penghinaan dan ejekan terang-terangan terhadap idola mereka. Akibatnya, kolom komentar di media sosial Tasya penuh dengan hujatan dan perdebatan panas yang tidak berujung, yang pada akhirnya merugikan citra musik dangdut itu sendiri. Industri dangdut yang sedang berusaha bangkit dengan citra yang lebih modern dan beradab, justru kembali terpuruk dalam drama perselisihan yang kekanak-kanakan karena dipicu oleh satu simbol fisik yang tidak ditempatkan pada porsinya. Tasya dianggap gagal menjadi pemersatu dan justru menjadi pemantik perpecahan antar daerah. Perang fans ini bukan hanya soal kata-kata, tapi sudah merambah ke boikot konten dan saling menjatuhkan rating video di YouTube. Sebagai juara satu, Tasya seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menenangkan suasana, bukan malah memberikan bahan bakar bagi fansnya untuk semakin sombong di hadapan fans lain. Dampak sosiologis ini sangat disayangkan oleh para pengamat, karena bakat hebat para alumni DA7 akhirnya tertutup oleh kabut permusuhan yang dipicu oleh masalah etika. Jika Tasya terus membiarkan ego pribadinya memimpin, ia tidak akan pernah menjadi bintang nasional yang diterima oleh semua kalangan, melainkan hanya akan menjadi bintang faksi yang dicintai oleh satu kelompok, namun dibenci oleh kelompok yang lain. Finale, jalan pulang menuju kerendahan hati atau tenggelam dalam kesombongan. Kini, Tasya Tangerang Selatan berada di persimpangan jalan yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup karirnya. Ia memiliki dua pilihan, kembali ke jalan pulang dengan mengakui kesalahan, meminta maaf kepada para juri, dan menunjukkan kerendahan hati yang tulus kepada masyarakat, atau tetap bertahan dalam egonya dan perlahan tenggelam dalam pusaran kesombongan. Panggung hiburan tidak akan pernah memberi ampun bagi mereka yang merasa lebih besar dari aturan etika yang ada. Sindiran Soimah dan Dewi Persik adalah kesempatan terakhir bagi Tasya untuk berkaca dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Sejarah mencatat bahwa banyak talenta hebat yang hancur hanya karena satu kesalahan sikap yang tidak pernah diperbaiki. Publik kini menanti langkah nyata dari Tasya. Apakah ia akan tetap memegang piala itu dengan rasa bangga yang semu? Atau ia akan meletakkan piala itu dan mulai merangkul semua orang dengan hati yang jujur? Kemenangan sejati bukanlah saat kita mengangkat piala di depan kamera, melainkan saat kita mampu mengangkat derajat orang lain melalui kehadiran kita. Nasib Tasya sebagai juara DA7 kini berada di tangannya sendiri. Piala emas itu bisa menjadi jembatan menuju kesuksesan abadi, atau justru menjadi jangkar yang menyeretnya ke dasar kegagalan. Mari kita nantikan, apakah sang juara asal Tangerang Selatan ini mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki jiwa yang lebih besar daripada sekadar trofi yang kini sedang diperdebatkan oleh seantero Nusantara.